Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 paralel 4 mata kuliah struktur data. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek akhir kami yang berjudul Aplikasi Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar di Kantor menggunakan struktur data queue, stack, sorting, encryption, dan hashmap. Berikut adalah anggota tim kami. Oke, lanjut. Berikut adalah latar belakang dan deskripsi masalah dari proyek akhir kami, di mana seperti yang kita ketahui bahwa surat masuk dan surat keluar merupakan dokumen yang penting di mana pengelolaannya dibutuhkan sistem yang efisien, sehingga pencatatan manual atau semi digital yang tidak terintegrasi yang masih banyak diaplikasikan di banyak instansi masih kurang cukup karena akan menimbulkan potensi terjadinya beberapa masalah seperti surat hilang atau tercecer, pemrosesan surat yang tidak teratur, sulitnya melacak riwayat atau status dari suatu surat, serta keamanan dan kebocoran data. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari proyek akhir kami, di mana intisarinya adalah keamanan dokumen, efisiensi administrasi, dan kemudahan pelacakan surat diperlukan untuk membuat sebuah sistem pengelolaan surat masuk dan keluar yang efisien. Kemudian diperlukannya alur proses digitalisasi persuratan yang jelas. Kemudian pemanfaatan sistem antrian dan konsep FIFO, dan juga penggunaan link list dan dalam pengelolaan memori. Selanjutnya, untuk tujuan dari proyek kami adalah merancang dan mengimplementasikan sebuah aplikasi berbasis CLI yang dapat digunakan untuk mengelola surat masuk dan keluar dengan penerapan struktur data yang tepat seperti queue, stack, dan enkripsi. Berikut adalah metode yang kami gunakan, di mana kami menggunakan bahasa pemrograman C++, kemudian untuk antarmuka kami menggunakan antarmuka berbasis command line interface atau CLI, dan struktur data yang kami gunakan adalah queue, stack, sorting, encryption, dan hashmap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, untuk dianalisis kebutuhan, fitur-fitur utama dari aplikasi yang kita buat, yang pertama adalah menambah surat masuk dan keluar, menampilkan daftar surat, memproses surat sesuai antrian, menampilkan riwayat perubahan status surat, pencarian surat, serta enkripsi isi konten surat. Untuk perancangan struktur data yang digunakan dalam aplikasi ini, yang pertama ada queue. Queue digunakan untuk menyimpan antrian surat-surat yang masuk dan surat keluar. Sistem queue sesuai dengan sistem antrian karena mengikuti prinsip first in first out atau FIFO. Yang kedua, stack. Stack digunakan untuk menyimpan riwayat perubahan status dari surat-surat. Stack juga digunakan untuk melakukan undo perubahan surat dari surat dengan melakukan pop dari stack. Yang ketiga, sorting. Sorting digunakan untuk melakukan pengurutan surat seperti berdasarkan status, tanggal surat masuk, ataupun tanggal surat diproses. Yang keempat ada encryption. Encryption ini digunakan untuk melindungi kerahasiaan isi surat yang dikirimkan atau diterima melalui sistem. Dengan enkripsi, informasi di dalam surat diubah menjadi bentuk yang tidak dibaca tanpa kunci enkripsi yang tepat. Lalu yang terakhir adalah hashmap. Hashmap digunakan untuk mempercepat proses pencarian surat berdasarkan ID. Surat yang sudah dicatat akan disimpan juga ke dalam struktur hashmap dengan ID sebagai kunci dan data surat sebagai nilai. Selanjutnya implementasi. Implementasi aplikasi dikembangkan dengan bahasa pemrograman C++ dengan modularitas menggunakan file.h dan implementasi di file.c. Selain itu, juga dilakukan pendekatan melalui pemrograman berorientasi objek atau PBO. Beberapa implementasinya seperti class letter. Di baris kode class letter ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai surat seperti ID surat, waktu dibuat surat, judul dan isi surat, pengirim dan penerima surat, status surat, dan waktu ketika surat diproses. Yang kedua ada class queue. Di baris kode class queue ini adalah implementasi dari struktur data queue dengan penerapan linked list yang digunakan untuk menyimpan data dengan prinsip FIFO. Di sini juga berisi struct node sebagai wadah atau kotak surat dan beberapa fungsi seperti enqueue, enqueue front, dan dequeue. Baik, selanjutnya kami juga menggunakan class tag yang di dalamnya terdapat node untuk menyimpan riwayat perubahan status serta fungsi-fungsi untuk fitur undo dan pelacakan status surat. Kami juga menggunakan class letter service yang di dalamnya terdapat queue, kemudian hash map, stack, dan juga fungsi-fungsi yang berisi fungsi utama dalam aplikasi kami seperti fungsi untuk mengambil dan memproses surat, kemudian penampilkan dan mengurutkan surat, dan lain-lain. Lanjut. Kemudian class app ini di dalamnya terdapat letter service untuk menghubungkan user dengan layanan surat, kemudian juga terdapat bagian untuk mengatur penyimpanan data ke CSV, mengatur login staff, dan juga fungsi-fungsi untuk menampilkan dan menangani interaksi antar muka. Kami juga menggunakan namespace crypto yang untuk bagian enkripsi dan dekripsi. Yang pada bagian enkripsinya ini untuk mengenkripsi teks dengan pergeseran huruf berdasarkan key-nya. Kemudian untuk dekripsi ini untuk mengembalikan teks terenkripsi ke bentuk aslinya. Kemudian kami juga ada implementasi dengan STL dari library C++, yaitu sorting menggunakan fungsi sort dari header algorithm dan juga hash map dari struktur data unordered map dari header unordered map. Untuk hasil pembahasan mungkin bisa langsung di demo. Jadi di sini udah ada aplikasinya.
Mungkin pertama kita bisa login Guest dulu. Ini bisa kirim surat ke kantor dan untuk mengecek suratnya. Misalnya kita kirim, misalnya pengirim 1, judulnya 1 dan isi suratnya 1. Nah, di sini ada ID suratnya dan suratnya terkirim ke kantor gitu. Contohnya. Nah, si Guest bisa ngecek juga ID suratnya ini melalui Hashmap ya. Oke, sebenarnya udah tipe, mungkin langsung ke lain saja. Ini ada untuk pegawai, dia bisa login dan bisa melihat antrian masuknya seperti itu. Nah, ini udah beberapa ada surat yang perlu untuk diproses. Lalu ini kita ingin memproses antriannya. Kita bisa proses dan misal satu selesai seperti itu. Terus kita juga bisa melihat histori perubahan statusnya di nomor 3. Ini udah ada satu surat yang telah diproses menjadi selesai gitu. Nah, kita juga bisa unduh. Nah, ini surat yang tadi yang habis banget kita proses, kita unduh misalnya. Dan dia bakal masuk ke antrian lagi. Kita ke nomor 2. Nah, ini surat tadi yang udah diproses terus diunduh lagi kayak gitu. Kita proses lagi, udah selesai. Oke. Jadi kita juga bisa melihat surat-suratnya dari misal sort by status ataupun sort by waktu masuk. Misal kita ke nomor 6, dia dari terlama ke yang paling baru gitu. Yang paling atas ini yang paling lama, yang bawah itu yang paling baru kayak gitu. Dan kita juga bisa ngirim surat keluar misalnya. Nah, ini tadi mengirim surat keluar. Misalnya kita klik ke nomor 10 itu melihat semua surat keluar. Kita bisa melihat semua surat yang keluar kayak gitu. Oke. Nah, di analisis kompleksitas dan efisiensi yang pertama itu ada menambah surat masuk. Kita semuanya QU dan stacknya itu menggunakan linked list. Kenapa? Dengan kompleksitas waktunya itu 0, big O-nya itu 1 semua. Karena ya kalau NQ bisa langsung ke tail tanda pergeseran. Nah, untuk memproses kita pakai DQ-nya juga langsung dari head. Untuk undo kita popnya langsung dari topnya, dari stacknya. Dan untuk menambah di awat itu kita langsung push ke topnya. Jadi semua kompleksitas waktunya itu O1, big O1. Nah, untuk mencari suratnya, hashmap, unordered map dari STL C++ itu dia memiliki time complexity yang konstan gitu, langsung nyari di ID-nya kayak gitu. Nah, untuk sorting dari sort sendiri itu mempunyai kompleksitas n log n dari sort STL C++-nya. Nah, untuk enkripsi memiliki big O n karena dia shifting setiap karakter dalam string sebanyak di stringnya itu ada berapa huruf kayak gitu. Nah, untuk perbandingan dengan struktur data lain, kenapa kita nggak pakai array atau misal map atau misalnya enkripsi AES. Nah, untuk queue sendiri dan stack itu, kenapa kita lebih milih pakai linked list? Karena kita fleksibel gitu, tidak perlu menentukan maksimum data. Habis itu efisien dalam operasi penambahan dan penghapusan. Dengan tadi big O-nya itu 1, karena ya dia mempunyai pointer ke front, front, dan untuk stack itu dia punya pointer ke topnya kayak gitu. Tapi dengan kekurangan penggunaan memori itu lebih besar. Nah, untuk hashmap, kenapa kita pakai unordered map bukan map yang dari STL-nya? Karena akses data untuk unordered map itu konstan big O1. Nah, dengan kekurangan tidak terurut dan penggunaan itu memori lebih besar. Untuk enkripsi, kenapa kita tidak pakai AES atau RSA? Karena Kaiser Shipper ini mudah untuk diimplementasi, dengan kekurangan ya kurang aman lah dibandingkan enkripsi lainnya kayak gitu. Oke, untuk kesimpulan, aplikasi ini yang dikembangkan itu berhasil menerapkan berbagai struktur data secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan. Nah, queue dan stack yang tadi berbasis linked list itu memungkinkan operasi dengan waktu konstan big O1. Nah, sementara hashmap-nya itu bisa mempercepat pencarian surat berdasarkan ID dengan waktu konstan juga big O1. Nah, namun dengan membawa konsekuensi itu pada konsumsi memori yang lebih besar. Lalu untuk sorting sendiri, dia membantu dalam pengurutan surat yang ditampilkan. Seperti di demonya tadi itu ada beberapa sorting lewat status ataupun tanggal masuknya seperti itu. Nah, untuk Kaiser Shipper ini dia berperan dalam menjaga kerahasiaan isi surat yang disimpan di CSV itu isi suratnya itu terenkripsi. Nah, walaupun kurang aman, tapi bisa menjadi pembelajaran terkait konsep enkripsi gitu secara sederhana. Nah, penerapan struktur data yang tepat pada aplikasi ini dapat menyelesaikan berbagai permasalahan nyata dalam manajemen dan pengelolaan surat yang aman dan lebih efisien. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan